Syukuri nikmat handphone. Dengan apa? Silaturahim. Dengan apa? Nonton ceramah. Dengan apa? Meliput ulama. Dengan apa? Mendengarkan suara Quran. Mendengarkan apa? MP3 para qari. Dengan apa? Ada program Quran, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi. Nikmat handphone, disyukuri semuanya. Bendanya sama, dia bisa jadi nikmat, dia bisa jadi laknat. Kamera. Ini kamera yang ada di Masjid Nurul Qomar malam ini adalah kamera nikmat semuanya. Tapi kalau kamera ini hanya dipakai untuk mengambil gambar maksiat, hanya untuk mengambil perbuatan yang tak diridhai Allah, bendanya sama, dari rahmat berubah menjadi laknat. Tuh motor-motor yang parkir di luar, itu motor-motor yang rahmat, yang disyukuri semua. Kenapa? Dengan punya motor dia bisa ke masjid. Dengan pakai motor dia bonceng temannya untuk sholat ke masjid. Dengan punya motor dia sudah sampai ke masjid sebelum azan berkumandang, sudah duduk. Azan jam 12, jam 11 dia sudah sampai. Pas ditanya, kok cepat kali datang? Salah tengok jam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Abdul Somad tausiah jam 9. Sekarang sudah jam 10. Pas 60 menit. Tapi unik di Masjid Nurul Qomar. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lama-lama nanti jadi pertapa. Sudah lama saya ceramah, baru inilah dikasih kelapa. Allahu Akbar. Saya ceramah di mana-mana dikasih air minum 600 ml. Ini air minumnya sedikit, 300 ml. Setengah jam. Biasanya di mana-mana tausiah itu mereknya dicopot, dibuang. Tidak boleh. Tapi di Nurul Qomar sengaja dipasang mereknya. Kenapa? Minumannya santri. Kepada seluruh jamaah dari Sabang sampai Papua, minumlah air santri dari Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Hubungi nomor kontak berikut ini. Mensyukuri nikmat produksi milik umat. Jangan sampai masjidnya punya kita, tapi air minumnya punya orang. Ini bukan masalah kebencian, tapi membangkitkan ekonomi umat. Kalau air ini dibeli, keuntungannya dipakai untuk pondok pesantren, jangan-jangan Ustaz Somad dapat komisi endorse. Jangan ada dusta di antara kita. Abdul Somad tidak dapat berapa persen pun sampai saat ini. Bahwa setelah ini ada yang ngirim, apa boleh buat? Saya nggak bisa nolak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, syukuri dengan melihat Al-Qur'an, syukuri dengan melihat ulama, syukuri dengan melihat nikmat Allah. Nikmat telinga, pakai dengan mendengarkan ceramah, tausiah, pengajian. Saya sudah lama ingin jumpa dengan Ustadz. Mata saya melihat YouTube, telinga saya dengar radio, baru ini kelihatan Ustadz. Masya Allah, Ustadz jauh lebih muda dari aslinya ya. Saya kemarin dibawa ke pondok pesantren. Sampai di sana mereka memegang pundak badan saya, dipegang. Apa kata dia? Oh, ternyata Ustadz kurus ya. Pondok pesantren tunanetra. Mereka selama ini mendengar suara saya, Assalamualaikum. Disangka mereka Abdul Somad itu besar. Dia nggak pernah lihat. Di TV One dia dengar suaranya, di YouTube dia dengar suaranya. Begitu dekat dia pegang. Banyak-banyak makan ya Ustaz. Meleleh air mata saya jumpa mereka. Dia senyum, dia ketawa, saya menangis. Kenapa? Dia dicabut Allah matanya, tapi dia hafal Quran. Aku diberikan Allah mata, tapi mataku jarang melihat Al-Quran. Dia diberikan Allah ujian, lulus, bisa dia tersenyum tertawa.
Kita kenapa lengkap karunia diberikan Allah, selalu mengutuk nasib, selalu gelisah, selalu tidak mensyukuri nikmat Allah. Qalilan ma tashkurun, sikit di antara kalian yang bersyukur. Saya memang betul-betul saat itu seperti ditempeleng, ditampar, tidak dengan kata-kata, tidak dengan ceramah, tidak dengan tausiah, tidak dimarahi, tapi mereka, kehadiran mereka, saya cium tangan. Doakan saya selalu, kalian orang-orang suci, bersih, mata kalian tak pernah ngeliat dosa. Saya bilang, memang Ustaz ada ngeliat dosa? Saya nggak ngeliat. Cuman pramugari itu kan lewat-lewat. Saya nggak ada ngeliat. Saya udah nunduk. Dia nanya terus nomor berapa katanya. Syukuri nikmat mulut, ucapkan yang baik-baik. Nikmat lisan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Salawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan rezeki yang dititipkan Allah ke kita itu pun bisa kita syukuri dengan berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Selama ini mengucapkan salamnya dari Balikpapan, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung di depan makam Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatallah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara mensyukuri nikmat harta. Ke gunung baik, ke danau bagus, ke mall nggak masalah, tapi alangkah indahnya dipakai ke tempat-tempat yang membuat kita menjadi orang yang bersyukur. Apa janji Allah untuk orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Bersyukur nikmat mobil ditambah mobil, bersyukur nikmat rumah ditambah rumah, bersyukur nikmat istri. Mohon maaf ya Bu, saya nggak ada ngomong, mereka aja yang terpancing. Makna ditambah itu tidak selamanya angka nominal, angkanya tetap satu tapi cintanya bertambah-tambah. Paham? Itu untuk menetralisir yang ini. Keseimbangannya perlu dijaga, jangan sampai sendal jatuh ke bawah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi paling indah hidup ini adalah bersyukur. Ada 3 orang dipanggil sama raja, dikasih pena. Kata yang satu, kalau cuma dapat pena, ngapain lah kita datang ke istana raja? Banyak pena jual di pasar. Kata yang satu lagi, ya jadilah daripada enggak sama sekali. Kata yang ketiga, aku bukan lihat penanya, tapi aku lihat siapa yang memberikan. Pandangannya pandangan hakikat. Kita tidak melihat apa yang dia berikan, tapi kita melihat siapa yang memberikan. Siapa yang memberikan semua yang ada pada kita ini? Allah. Jadi sebenarnya orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada akhlak. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada moral. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya ada pada akidah. Dia tidak ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sholat, saya sudah pengajian, saya sudah zakat, saya sudah sedekah. Kenapa rezeki saya nggak lancar? Tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, hidupnya lancar, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Ini orang cara pandangnya, dia anggap Allah itu ayahnya.
Seorang ayah kalau ngelihat anaknya berprestasi, dia kasih duit, dia kasih mobil. Allah bukan bapakmu, Allah bukan ayahmu. Allah berkehendak sesuai kehendak dia, bukan sesuai kehendakmu. Banyak orang bertuhan, ketika Tuhan tidak sesuai dengan kehendak dia, dia pecat Tuhan. Tuhan bukan karyawanmu. Allah, la ilaha illallah. Berinteraksi dengan Allah bukan menuntut. Berinteraksi dengan Allah adalah ridha, menerima ketetapan Allah setelah usaha dan Ini perlu dicatat, jangan dipotong videonya. Saya tidak mau jamaah Balikpapan tiba-tiba besok nggak ada yang kerja, nggak ada yang buka toko. Pas ibu-ibu nanya, papa nggak ke toko kita serahkan sama Allah. Berserah kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. Tokonya dibuka, selesai sholat subuh berdoa, mandi, bersih, berangkat, buka, bismillah, berdoa. Terjadi apa yang terjadi di luar kehendak dan kendali. La haula wala quwata illa billah. Rizqu minallah. Diberinya kau rezeki berlimpah. Sesungguhnya Allah ingin menjadi kau orang bersyukur. Dikuranginya, Allah ingin kau bersabar. Kita terbang dengan dua sayap. Sayap syukur dan sayap sabar. 2S, syukur dan sabar. Syukur, sabar, soman. Kalau kau bersyukur, ditambah. Kalau kau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Tapi sabar ini berat Pak Ustadz, karena berat itulah maka balasannya sorga. Kalau ringan balasannya kipas angin sama rantang.